Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raihan. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara salah satu warga di sekitaran Bekasi atau tepatnya di rumah saya. Ya, pada hari ini dengan Mas siapa saya berbicara? Dengan Mas Raka gitu. Mas Raka. Rehan, Mas. Oh iya, Mas Raka. Ya. Saya mau nanya-nanya boleh nggak Mas ya? Ya, sob, silakan saya. Pertama nih Mas, saya mau tanya. Menurut Mas Raka, eh sorry, Mas Raka udah tahu belum sih 2024 ini ada pemilihan presiden baru? Pemilihan presiden 2024. Iya. Tahu, saya tahu. Menurut Mas Raka tuh sudah adakah calon pengganti Jokowi? Kalau menurut saya sih harusnya sudah ada ya. Dan ada sih yang beberapa yang mungkin itu pantas untuk menggantikan ini. Oke, pantas ya Mas Raka ya. Melihat pemerintahan Jokowi nih yang udah dua periode ini Mas Raka ya. Menurut Mas Raka ada nggak sih program yang harus dilanjutkan untuk pemerintahan selanjutnya nanti? Pasti ada, kalau dari pemerintah tuh pasti ada. Pasti ada yang harus dilanjutkan ya. Pasti ada yang dilanjutkan. Oke, harus ada yang dilanjutkan. Dan pemerintahan kemarin ya kan nggak 100% sempurna nih Mas Raka, pasti ada kurangnya ya kan. Menurut Mas Raka nih apa aja sih yang harus kita ambil pelajaran kekurangannya yang bisa kita ini untuk pemerintah selanjutnya? Mungkin dari ini ekonominya sih harus diperbaiki lagi. Harus ditambah gitu ya. Ya, dibenahi lagi ekonominya. Banyak warga masyarakat yang mengeluh tentang harga BBM naik atau barang-barang yang lain naik gitu. Itu berarti tambahannya. Kalau yang harus dipertahankan itu apa misalnya? Ada atau tidak? Yang dipertahankan mungkin dari pembangunan itu juga sudah bagus. Infrastruktur ya berarti ya, masuk ya. Infrastruktur. Oke. Terus menurut masyarakat nih lebih penting sosok presiden yang merakyat, gagah, cerdas, atau seperti apa? Atau masyarakat punya pandangan lain? Merakyat sudah pasti ya. Gagah juga mungkin itu juga salah satu syarat juga. Mungkin itu. Begitu ya. Oke, kita lanjut nih next question ya masyarakat ya. Menurut masyarakat nih kriteria yang cocok presidennya kayak gimana sih? Kalau menurut pandangan masyarakat gitu. Unek-unek masyarakat itu untuk presiden 2024 nanti. Seperti tadi ya, tegas mungkin, terus merakyat sudah pasti, dan berwibawa pasti. Berwibawa ya. Ada nih, lanjut lagi nih masyarakat ya. Ada nggak sih nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai masyarakat inginkan? Ya kalau nggak bisa sebutin inisialnya aja lah. Ada sih, inisialnya Iya. P paling. P ya. Iya, Aduh, P. P siapa tuh ya? Siapa ya? PC atau Iya. Oke, menurut masyarakat nih ya, lebih baik nih Indonesia ini dipimpin oleh partai apa sih kalau kita boleh tahu? Kalau kita usah. Kalau agak berat, ya Partai dulu. Rada sulit ini ya, sulit ini ya. Mungkin next aja. nggak tahu ya. Nggak tahu saya. Bingung ya? Bingung, masih Oke, bingung. terakhir nih masyarakat nih, harapannya nih untuk pemerintahan di 2024 gimana nih? Ya mungkin lebih dikaji lagi tentang undang-undang keadilan, terus demokrasinya juga, dan gimana ya, harus masyarakat tuh masa dilarang untuk mengkritik gitu. Oke. Mungkin situ untuk kedepannya begitulah, biar bisa lebih mengkritik. Masih banyak kekurangan masyarakat, pada mungkin ada beberapa yang takut untuk mengkritik itu. Terima kasih Mas Raka. Oke, siap. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai orang kedua nih. Ya. Silakan Bang. Dengan Bang siapa nih? Stefan. Bang Stefan. Oke. Mau tanya boleh Bang ya? Silahkan. Oke. Tapi nggak apa-apa nih, saya sambil rokok ya. Oke, nggak apa-apa Bang. Menurut Bang Stefan nih, udah tahu kan Pilpres di 2024 ada? Oke, tahu ya. Dan pengganti Pak Jokowi mencalonkan sebagai presiden lagi itu gimana tuh? Untuk yang ketiga, Iya.
nggak setuju lah secara Setuju ya? konstitusi kan itu kan salah. Berarti udah nggak bisa mencalonkan lagi ya sebagai presiden ya? Yang seharusnya enggak, tapi kan tergantung pemerintah yang sekarang bagaimana. Yang kedua nih bang, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bang Stefan ada nggak sih yang harus dilanjutkan program-programnya gitu? Kalau untuk program yang dilanjutkan yang jelas pasti infrastruktur ya bagus. Oke. Terus kenapa saya bilang infrastruktur? Karena Papua juga mulai ada perbaikan jalan, terus sudah ada mulai lebih tepatnya bisa memanusiakan manusia. Oke. Lanjut nih bang ya. Hmm. Kan pemerintahan itu nggak ada 100% sempurna ya, pasti ada kekurangannya nih. Sebagai pembelajaran dari pemerintahan yang kemarin nih, yang 2 periode ini nih, ada nggak sih apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahannya Pak Jokowi ini, apa sih itu yang ditambahkan atau yang belum ada di sebelumnya di pemerintahan yang kemarin 2 periode ini? Yang perlu ditambahkan, Iya. ditambahkan mungkin kayak periode pertama aja. Saya lebih senang waktu periode pertama dibandingkan yang periode sekarang. Oke, itu ya. Terus menurut Bang Stefan juga nih, mana sih yang lebih penting, sosok presiden yang merakyat, sosok gagah, atau cerdas, atau ada punya kriteria sendiri? Lebih humanis ya berarti. Gimana sih? Lebih merakyat gitu ya, kalem, Dan jangan lupa cerdas. cerdas, Karena cerdas itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada. dan tegas mungkin ya. Bisa jadi. Terus menurut Bang Stefan juga nih, kriteria sosok presiden yang diharapkan itu kayak gimana sih? Atau sama kayak yang tadi? Atau punya kriteria lain yang lebih spesifik gitu? Harus perempuan kah? Harus dari tempat ini kah? Atau gimana? Mungkin kayak Bu Retno kali ya. Oh, kebetulan. Oke. Terus ada nggak sih harapan untuk presidennya selanjutnya, atau namanya gitu, inisialnya deh, kira-kira yang cocok tuh siapa sih? Ya mungkin Bu Retno. Bu Retno ya? Oh, masih Bu Retno nih, berarti perempuan ya untuk periode ini ya, siapa tahu ya. Terus menurut Pak Stefan nih ya, Indonesia tuh lebih cocok dipimpin oleh partai apa sih? Dipimpin oleh partai apa sih? Atau sama-sama aja gitu? Kalau sama-sama aja itu kan tergantung oknum ya. Ya. Tergantung oknum. Tapi saya lebih pilih kuning. Kuning ya? Kuning. Kuning nih. Oh, kuning nih guys katanya. Oke, ya terakhir nih Bang ya. Apa tuh? Last question. Harapannya untuk pemerintahan nanti di tahun 2024 gimana ini? Lanjutkan yang udah ada sekarang, Ya, kurangi yang perlu. sekarang nggak perlu ya? Itu aja cukup ya? Oke. Terima kasih Bang Steven atas waktunya. Selamat malam, kali ini dengan narasumber yang ketiga, dengan Ibu siapa namanya? Ibu Eis. Boleh saya tanya-tanya Bu? Boleh. Begini Bu, apakah Ibu tahu di tahun 2024 nanti bakal ada pemilihan presiden? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Terus Ibu juga tahu nggak nih, Pak Jokowi udah nggak bisa nyalonin lagi kan, udah 2 periode nih. Tahu nggak Ibu? Tahu. Tahu ya. Terus melihat pemerintahan Pak Jokowi nih, menurut Ibu nih, program apa sih yang perlu dilanjutkan dari pemerintahan Pak Jokowi? Program apa tuh yang harus dilanjutkan? Saya nggak ngerti. Nggak tahu ya? Ya. Nggak tahu ya. Terus menurut Ibu juga, kan pemerintah tuh nggak ada yang 100% sempurna ya Bu ya. Pasti ada aja kekurangannya. Sebagai pembelajaran nih buat pemerintah berikutnya, apa sih yang harus ditambahkan dari pemerintahnya Pak Jokowi ini? Jadi di tahun nanti pemerintahan baru itu ada nggak sih yang pengen Ibu gitu sampaikan buat pemerintah, apa sih yang harus dilanjutkan gitu? Kesejahteraan buat rakyat. Oh, kesejahteraan buat rakyat ya, berarti harus dilanjutkan itu ya. Oke. Terus menurut Ibu nih, Ibu lebih penting sosok presiden yang merakyat, presiden yang gagah,
presiden yang cerdas atau ibu punya pandangan tersendiri? Yang merakyat. Merakyat aja ya. Tegas juga harus, Ya, pintar juga gitu ya. Berarti Ya. semuanya ya masuk nih ya. Oke. tegas merakyat. Oke. Terus menurut ibu nih, saya mau nanya nih, kriteria sosok presiden menurut ibu tuh kayak gimana sih? Ulang. Kriterianya presiden yang menurut ibu tuh kayak gimana? Kriteria aja. Saya mau minta Yang cerdas, bijaksana, bijaksana, adil, dan merakyat. rakyat ya, berarti 4 itu ya Bu ya. Terus menurut ibu nih, ada nggak sih tokoh yang masuk dalam kriteria ibu itu? Sebutin namanya, kalau nggak inisialnya deh. Dari kan tadi ibu sebutin nih kriterianya merakyat, bijaksana. Ada nggak sih tokoh yang masuk gitu? Kalau nggak mau sebutin nama, inisialnya aja deh nggak apa-apa. Kang Dedi. Kang Deddy, wow, Dedi Mulyadi. Deddy Mulyadi ya, dari Purwakarta Bu berarti ya. Ya. Nah, menurut ibu nih, ini mah pandangan ibu aja nih ya. Partai yang cocok buat pimpin bangsa ini tuh apa sih? Partai apa sih? Partai. Apa ya SMA netral atau ibu punya partai tersendiri gitu misalkan? Yang netral. Apa aja ya, yang penting Ya. bisa ini ya, bisa memajukan bangsa gitu Bu ya. Terakhir nih Bu, harapan ibu buat pemerintahan 2024 nanti setelah Bapak Jokowi apa nih Bu? Harapannya? Harapannya yang pertama kesejahteraan. Kesejahteraan, Tingkatkan apa ekonomi, ekonomi. Biar tidak banyak yang apa tuh nganggur. Oke. Gitu. Di luar lapangan kerja. berarti pemusyawaratan masyarakat lah ya, Ya. bermusyawarah gitu ya. Jadi mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia lah Bu ya. Biar ada lapangan kerja. Oke, terima kasih Bu Is ya. Oke teman-teman, dari hasil wawancara saya dapat menyimpulkan nih, rata-rata itu tahu di tahun 2024 nanti bakal ada pemilihan presiden lagi. Dan mereka juga tahu bahwa Bapak Jokowi tidak akan mencalonkan lagi sebagai presiden karena masa jabatannya sudah 2 periode, tidak bisa nambah ya. Dan juga dari ketiga narasumber saya ini yang saya wawancarai, mereka ingin pembangunan infrastruktur itu nantinya di presiden selanjutnya itu harus ada lagi, karena menurut mereka itu sangat membantu stabilitasan Indonesia untuk dari daerah ke kota misalnya. Dan juga mereka berpesan untuk perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya itu juga harus lebih digencarkan lagi oleh pemerintah pusat, daerah, maupun semua pihak. Dan juga dari ketiga narasumber saya ini, 2 diantaranya itu memilih sosok laki-laki untuk calon presiden. Ada Bapak Ganjar, Bapak Edi, Kang Deddy maksud saya, dan satu itu perempuan, Ibu Retno katanya. Dan mereka ini tergolong ada yang ke partai A, ada yang ke partai B, dan juga ada yang netral dari ketiga narasumber saya ini. Jadi dapat disimpulkan kembali bahwa masyarakat itu ingin presiden selanjutnya itu berwibawa, cerdas, gagah, berani ngambil resiko, dan merakyat, atau bisa mensejahterakan rakyat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.